Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan to ya. Temanya masih telling time ya. Oke, siapkan alat tulismu. Sudah siap? Oke, nah kalau sudah siap semua, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan kata to untuk jam dalam bahasa Inggris. Oke, berarti hari ini kita akan menggunakan kata ini ya. Dan kamu setelah pembelajaran insya Allah bisa menggunakan kata to ini ya. Kalau kamu simak videonya dengan dengan serius, dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kita mulai ya, lanjut. Nah, sebelum bahas ke to, Miss Fitri mau kasih review dulu tentang o'clock dan past, materi yang hari minggu lalu ya, istilahnya gitu. Nah, pelajaran yang minggu lalu atau pelajaran yang sebelumnya. Kalau misalnya kamu lupa tentang materi o'clock dan past, kamu bisa klik link yang ada di atas ya. Nanti akan otomatis mengarahkan ke penjelasan sebelumnya. Nah, yuk, yang masih ingat penggunaan o'clock dan past siapa? Kamu masih ingat kah? Masih. Bedanya apa? O'clock dan past. O'clock digunakan ketika jamnya tepat ya. Jadi menitnya tidak lebih, tidak kurang. Kalau past digunakan bagaimana? Digunakannya ketika menitnya lebih atau lewat ya. Lewat 1 menit sampai berapa? 30 menit. Oke. Nah, ada kata istimewa kan untuk menit-menit tertentu. Kayak misalnya 15 menit kemarin. 15 menit itu pakainya apa? Quarter ya, seperempat, seperempat. Lalu ada lagi 30 menit. 30 menit berarti pakainya half. Oke, jangan dilupain. Nah, kalau kamu bisa pelajaran ini, tahu nggak sih, nanti SMP kamu juga belajar ini loh, ketemu banget sama materi ini. Jadi kalau sekarang di SD kamu sudah benar-benar bisa, maka SMP nanti gampang ya gitu. Nah, orang tua dan pendamping Miss Fitri mohon untuk mendampingi sewajarnya ya. Jadi menemani, kemudian membantu saja, membantu mengarahkan, tapi tidak membantu mengerjakan soal ya. Oke, kita bahas yuk bareng-bareng yuk. Tulislah jam berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama jam 8:05. Oke, fokus. Berarti kita tulis menitnya dulu kan? 5 apa bahasa Inggrisnya? 5. Pas, karena dia lewat ya. Pas 8. Oke, ingat lagi. Pertama menitnya dulu, pas, lalu baru jamnya. Yang kedua, misalnya cuma cepet nih. 15 menit pakai a quarter kan? A quarter pas 2 to. Oke. 6-nya tepat. Berarti 6 o'clock. Lalu jam 11:30 pakainya a half. Ya. Nah. A half pas 11. Good. Siapa yang benar semua? Oke ya. Banggalah ketika kamu memang dapat nilainya benar-benar dari hasil kamu. Benar semua, nilainya bagus, yaitu hasil kamu sendiri. Ya. Kalau misalnya belum lancar banget, masih salah satu atau masih betul satu, yuk makin belajar ya. Diulang-ulang videonya, pasti bisa, pasti ngerti. Ya. Sekarang yang kedua nih. Ubahlah jam berikut ini ke dalam bentuk digital. Digital tuh kayak gimana sih digital? Yang angka gitu ya. Oke, pakai angka sekarang. Ini dari kebalikan nih, berarti kebalikan yang di atas. 3 o'clock, 3. Jam 3:00. Oke, kemudian 10 past 2. Oh, ini titiknya boleh begini ya. Boleh kamu tulis begini, boleh juga kamu tulisnya begini ya. Enggak masalah. Oke, biasanya kalau di handphone atau di jam digital pakainya kayak gini ya. 10 past 2. Ingat yang di depan itu adalah jam.
Yang di belakang menit. Jamnya dulu nih, tunya. Berarti jam 2 lewat 10. Itu jam 2 lewat 10 menit. Nah, lagi a half past 6. Setelah pas itu pasti pakainya jam. Berarti jam 6 lewat berapa? A half 30. Jam 6.30 menit. Oke, siapa yang udah mulai bisa? Selamat ya kalau kamu sudah mulai bisa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Baru kita bahas itu nih. Kita bahas tuh. Nah, tuh, aduh maaf ya, ini Miss Fitri belum lupa ganti. Oke, sorry ini pakainya tuh ya, maaf ya. Nah, tuh dituliskan di antara menit dan jam. Nah, tuh dituliskan di antara menit dan jam. Berarti sama kayak pas. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah nih, tuh untuk menunjukkan jam yang menitnya lebih dari 30 menit. Wah, ini lebih dari 30 menit. Kalau pas, tadinya itu pas dari menit ke 1 sampai ke 30 menit. Nah, kalau misalnya tuh berarti dari menit ke 31 sampai ke 59 menit. Oke ya, diingat-ingat, dicatat. Nah, dihias-hias boleh banget ya. Nah, contohnya nih, jam 9 lewat 40. 20 to 10. Loh, kok 20? Ini kan 40 Miss, ini 40, ini juga, ini 9, kok jadinya 10 sih? Nah, caranya itu berbeda dengan cara pas ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama gini. Tuh, dan Miss Fitri ganti warna pulpennya dulu deh. Tuh, ini artinya bukan lewat, tapi tuh artinya ke. Jadi ini dia mau ke jam berapa atau ke jam selanjutnya. Nah, dia mau ke jam selanjutnya. Jadi bukannya lewat lagi, walaupun dia memang lewat gitu ya, tapi dia lebih dekat mau ke jam selanjutnya gitu, lebih mendekati jam selanjutnya. Berarti caranya gini, yang menit nih ya, kalian tulis nih caranya. Nah, yang pertama itu ya, tulisan menitnya. Oke, urutannya sama ya seperti pas. Jadi menit dulu baru jam. Nah, jadi menit, nanti menit itu seolah-olah ada angka 60 nih. 60 dikurangi menit yang ada. Menit yang ada. Nah, terus nanti jamnya, untuk jamnya itu ditambah 1. Jam ditambah 1. Kenapa? Karena itu adalah jam selanjutnya. Bener banget. Nih caranya nih. Oke, ini caranya. Nah, kita lanjut. Ini adalah caranya yang harus kamu ingat-ingat ya nak ya. Harus diingat-ingat, dihias-hias boleh, diwarnain boleh ya untuk catatannya supaya makin enak belajarnya. Nah, berarti caranya pakai nih jam 9.40. Berarti menitnya Miss Fitri kasih oret-oretan dulu ya. Cara yang pertama nih, menitnya 60 dikurangi 40 menit. Berarti 20 menit. Nah, jamnya jam 9 ditambah 1 ya, 1 jam ya. Berarti jam 10. Gitu ya. Nah, udah dapet nih. Berarti dia ini artinya nih ya, artinya 20 menit lagi mau ke jam 10. Nah, tuh kata-katanya begitu ya. Miss Fitri tulis di sini pakai warna hijau. Ini artinya nih ya. 20 menit lagi ke jam 10. Makanya tulisannya adalah 20 to
10 gitu. Kan kalau 40 gede banget ya, 40 misalnya 40 past 9 gitu, 40 past 9, mikir dulu jam 9.40 gitu ya. Boleh juga, tapi ternyata aturannya justru menitnya dikurangi, jamnya ditambah. Dia mau ke jam selanjutnya gitu. Berarti dia 20 to 10. Oh, 20 menitnya mau ke jam 10. Oh, berarti jam 9:40. Kayak gitu ya. Bingung? Nggak apa-apa, kan nanti kita latihan soal ya. Ya udah, ini dicatat dulu ya nak, disalin yang rapi tulisannya. Kamu yang salin, jangan mamahnya, oke? Karena kita kan sekolahnya tetap sekolah ya kan, walaupun di rumah ya tetap siswanya siapa? Siswanya ya kamu kan, siswa-siswa kelas 5 SD, bukan mama. Mama mah sekolahnya udah selesai ya. Oke, kalau sudah dicatat, lanjut latihan soal. Ya, latihan soal ya. Nah, nanti ada linknya. Tapi sebelum oke, sudah dicatat. Nah, kalau sudah dicatat, Miss Fitri mau hapus ini. Miss Fitri akan kasih beberapa contoh soal ya. 3 aja deh, cukup deh 3 contoh soal. Nah, ini kalau misalnya kamu sudah catat, dihapus. Ini sama Miss Fitri ya. Dihapus. Oke, latihan soalnya yang nomor 1. Misalkan Miss Fitri mau kasih kira-kira jam berapa ya? Oh, jam 6 lewat berapa ya? 50 deh. Nah, kemudian nomor 2 jam 7 lewat 40. Jam 7 lewat 42. Nah, berarti yuk konsentrasi. Jam 6 lewat 50 berarti menitnya 50 ya. Dia 50 menit lagi. Jam 6 lewat 50 kira-kira mau ke jam berapa nih? Mau ke jam 7 ya. Berapa menit lagi mau ke jam 7? Tulis tuh di sini biar nggak bingung. Berarti pura-puranya di sini ada angka 60. Nah, berarti 60 dikurangi 50 jadi berapa? 10. Berarti 10 menit lagi, nak. Nah, 10. Gitu. 10 to. Nah, di sini nambah 1 kan? 6 tambah 1 7. 6 tambah 1 7 gitu. Berarti 10 to 7. Bisa ya? Nah, sekali lagi, ini berarti garis buat menit, ini garis lagi buat jam. Jam 7.42, menitnya 42. Nih kira-kira mau ke jam berapa ya? Udah, ini gampang deh. Ini kan 1 jam lagi ya. Kalau ini mah gampang ya. Tambah 1, 7 tambah 1 8. Berarti 8. Nah, terus ini seolah-olah ada angka 60 di sini. Nah, ini 0 dikurangi 2 pinjam 1 berarti 8 ya kan. Sisanya 5 dikurangi 4 1 18 menit. Berarti apa tuh? 18 to 8 gitu ya. Bisa pelan-pelan sambil diamati, dicermati, diperhatikan, bisa ya. Nah, sekarang kamu catat lagi contoh soal ini. Kalau sudah dicatat, kamu kerjakan latihan soal online yang sudah Miss Fitri sediakan ya. Kamu bisa klik ke linknya yang di-share ataupun yang terdapat pada kolom deskripsi. Bila browser HP kamu tidak support atau ada tulisan tidak bisa dibuka linknya, misalkan gitu ya, maka gunakanlah Google Chrome. Pakai aplikasi Google Chrome seperti langkah berikut ini. Simak ya, jangan sampai ada yang bilang nggak bisa lagi ya. Disimak videonya sampai selesai.
Oke, sudah selesai simak videonya. Sudah tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang harus diambil. Kalau nggak bisa buka link, sebenarnya sih Miss Fitri sarankan pakai Google Chrome aja. Jadi biar simple, jadi biar nggak ada kendala ya. Nah, oke, sekarang siap-siap ya kita kerjakan latihan soalnya. Oke, kalau sudah selesai kerjakan latihan soalnya, seperti biasa, screenshot hasilnya, tapi tidak usah semuanya di screenshot. Yang penting ada screenshot nilainya aja, terus kamu tulis nama kamu. Kenapa sih nggak usah semuanya? Biar teman kamu yang lain tuh nggak nyontek. Kalau misalnya kamu kasih lihat semuanya, itu nanti dicontekin dong jawaban kamu. Enak dong dia, ya kan? Hoki dia ya. Oke, berarti nilainya aja, terus sama nama kamu ya. Kalau sudah selesai, Miss Fitri akhiri ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home, stay healthy. Bye.